istri Anda komplain, setelah itu Anda sering marah-marah, Maju pulang ibu. malam, bicaranya kasar, dan sempat main tangan. Katanya itu yang dikatakan oleh istri Anda sehingga dia tidak tahan dan minta berpisah Itu dari semua Anda. Apa benar? itu semua salah. Itu hanya rekayasa dia aja. Rekayasa? Oke, karena sebagai suami kurang apa sih saya? Harta udah ada, mobil, rumah, Tapi saya bukan hidup dengan materi aja, Mas Yusril. Saya juga butuh kasih sayang dan perhatian, Mas Yusril. Oke, malam ini topik kita pernah kita bahas tetapi dalam versi yang cukup berbeda. Ya. Yaitu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KDRT. Setuju nggak, Bu? Tapi ibu pernah merasa nggak kalau ada seorang suami dipukul istrinya, ngadu ke polisi pasti diketawain? Coba kalau ada istri kena pukul suaminya, ada matanya perempuan biru gitu gitu. langsung diproses. Saya matanya biru karena dipukul pakai palang pintu gitu misalnya, Iya. ngadu ke polisi, wah goblok banget. Iya. Semua orang, ini ada semacam ketidakadilan gender sebenarnya. Tapi that's okay. Ya, kita lihat aja yang berikut ini ya. Mari. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku, dia yang dulunya baik, sabar, dan pengertian, kini berubah menjadi sosok yang garang dan sangat menakutkan. waktu aku nikahi dia itu seorang gadis yang pendiam, santun, dan sangat menghargai aku sebagai suaminya. Entah apa dan siapa yang membuat dia itu menjadi pendendam dan sangat membenci aku. Dia pikir aku wanita yang lemah, selalu mengalah dengan kebiasaan buruknya, dan sangat ringan tangan. Aku telah kehilangan dirinya. Aku tidak ingin bersatu lagi, aku hanya ingin berpisah, cepat atau lambat. Aku sungguh menyesal dan sangat takut kehilangan dia. Seharusnya sebagai suami, dia melindungi aku sebagai istrinya, dan bukan malah menyiksa aku. Itulah yang menyebabkan putri sematawayang kami pergi meninggalkan rumah hingga saat ini. Sedih deh kita ya. Ya, kadang-kadang orang yang begitu kita cintai hanya dalam jangka waktu tertentu berubah Menjadi monster. menjadi monster, berubah menjadi pribadi yang sama sekali tidak kita kenal. Ya, artinya pendekatannya kurang lama kali ya. Ya begitu Bu Win ya. Atau tertipu casing, Casing, ternyata sinyalnya beda. gitu sinyalnya ya. beda. Ada yang kecil, casingnya sinyalnya kuat banget. Ya Bu Win. Ya, memang orang bisa berubah Mas Helmi, tetapi perubahan itu tidak akan seperti siang dan malam. Ya pasti ada awalnya, mengapa seseorang itu menjadi bisa melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi ada pengalaman-pengalaman di awal kehidupannya yang mempengaruhi perkembangan dia sehingga terbentuklah kebiasaan atau perilaku tertentu dan sifat-sifat tertentu juga. Ya, jadi ditambah kemudian situasi yang dihadapi barangkali, kemudian pasangan juga seperti apa. Jadi banyak faktor internal dan eksternal yang akhirnya mempengaruhi orang itu berperilaku tertentu. Tapi bukannya kalau perilaku yang menjurus pada kekerasan itu memang sudah tertanam pada pribadi seseorang dari kecil gitu. Biasanya begitu. Jadi Jadi kekerasan. perlakuan yang berulang gitu. Dia biasanya merasakan hal itu dari orang tuanya, kemudian Iya. nanti turun ke bawah seperti itu nggak Bu? Iya, karena ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu belajar dari lingkungan yang, terutama lingkungan yang terdekat, gitu ya. Bagi anak-anak yang pernah mengalami kekerasan di masa kecilnya, apakah dia menjadi korban langsung ataupun hanya menyaksikan kekerasan antara orang tuanya, ketika dia menjadi orang dewasa, kemungkinan besar kalau dia tidak mendapatkan pengaruh baik lainnya, akan terbentuk juga perilaku seperti itu. Karena di kepala dia, di pikiran dia terbentuk pendapat bahwa begitulah cara menyelesaikan kekerasan. Oke. Terima kasih Bu Win sebelum kita ke... Mohon maaf, begitulah cara menyelesaikan masalah. Masalah lewat Iya. kekerasan. Bisa disembuhin nggak sih Bu? Tidak bisa Biasanya disembuhkan. nggak begitu juga Mas, tergantung keparahannya. Ya, jadi ada Separah apa kerusakannya? separah apa kerusakannya begitu. Tapi di-minimize bisa dong. Mudah-mudahan kalau orang itu punya kemauan. Saya selalu berpikir positif ya sementara. Oke deh. Baik, inilah kita akan panggil ini Ibu Dara yang merasa menjadi korban KDRT ya. Tapi KDRT-nya versinya agak berbeda dengan episode kita sebelumnya. Kita akan dengarkan pengakuan langsung dari Ibu Dara. Mbak Dara, keluar. Halo. Oh, kita seragam malam ini merah-merah semua ya? Oh iya. Wow, sofa pun merah. Mhm. Mbak Dara, kita sudah mendengarkan apa yang
terjadi kepada Ibu? Udah berapa tahun menikah? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Awalnya sangat bahagia. Sangat bahagia. Anda merasa tidak salah pilih dengan suami yang satu ini ya? Siapa nama suami Anda? Yusril. 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 Tetapi akhir-akhir ini Anda sangat-sangat tertekan sehingga sempat melontarkan untuk berpisah. Mbak Dara, silakan ceritakan kepada kita, kepada pemirsa, kepada penonton di studio. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih mau sharing untuk kita. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk semua. Apa sih yang sudah terjadi di balik tembok rumah Anda itu? Saat ini, sebagai istri, saya merasa tidak dihargai oleh suami saya sendiri. Hmm. Awal bertemu suami saya, dia adalah sosok yang sangat baik, pengertian dan penuh kasih sayang. Tapi sikapnya sekarang telah berubah. Setelah dia mendapat promosi jabatan dari perusahaannya. Mbak yakin ada hubungan antara promosi yang didapatkan suami dengan perubahan sikap atau ini perasaan Mbak Dara saja? Iya, pada awalnya saya berpikir bahwa perubahan itu diakibatkan karena dia stres pada pekerjaannya. Tapi kan sebenarnya dia justru naik jabatan. Naik jabatan apakah justru memberikan tekanan yang lebih berat kepada dia? Iya, karena setelah dia promosi jabatan, dia menjadi pulang sering larut malam, sering marah-marah, sering mencaci maki saya sebagai istrinya. Sekasar apa sih yang dilakukan? Kata-kata yang dia keluarkan sangat kasar dan kotor. Suka main tangan katanya ya? Pernah. Enggak terlalu ya? Iya. Ini lebih banyak kata-kata yang kasar. Iya. Oke. Oke, boleh kita undang suami Anda untuk datang? Pak Yusril ya. Pak Yusril dan seluruh keluarga kami mohon keluar. Terima kasih. Tangannya dingin sekali. Siapa? Kakak ipar ini? Saya Farid. Kakaknya. Oke. Selamat malam. Ini dengan mamanya Dara. Mamanya Dara. Ibu siapa? Ibu Ati. Ibu Ati. Silakan duduk. Ini dengan tantenya Dara. tantenya Dara. Ibu siapa? Ibu Namanya? Jenny. Oh, Bu Jenny. Oke, silakan Ibu Ati dan Ibu Jenny. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara ini. Ya. Ya, percayalah bahwa identitas Anda kami rahasiakan ya. Dan semoga apa yang kita kemukakan di acara ini bisa memberikan pelajaran bagi semua orang yang ada yang menonton acara ini, Dian ya. Mungkin persoalan yang sedang dihadapi oleh Yusril dan Dara banyak juga dialami oleh pasangan-pasangan yang ada di Pasti. luar sana. Dan mudah-mudahan apapun hasil yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan pelajaran ataupun masukan bagi Anda semua sehingga bisa membangun atau membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan edisi kali malam ini adalah edisi spesial, cukup panjang dan juga di tengah acara nanti kami akan mendatangkan seorang selebriti, seorang public figure yang kira-kira mengalami hal yang sama sehingga juga bisa sharing bagaimana mengatasi persoalan sepasang suami istri ini. Ya. Baik, Mas Yusril, Anda baru saja mendapatkan promosi, saya dengar. Ya, betul. Selamat untuk itu, tapi setelah itu istri Anda komplain, setelah itu Anda sering marah-marah, Maju, Ibu. pulang malam, bicaranya kasar dan sempat main tangan, katanya itu yang dikatakan oleh istri Anda sehingga dia tidak tahan dan minta berpisah dari Anda. Apa benar? Itu semua salah. Itu hanya rekayasa dia aja. Rekayasa? Oke, karena sebagai suami kurang apa sih saya? Harta udah ada, mobil, rumah. Tapi saya bukan hidup dengan materi aja, Mas Yusril. Saya juga butuh kasih sayang dan perhatian, Mas Yusril. Kamu tuh istri macam apa sih? Udah dikasih segalanya masih seperti itu. Emang apa sih? Hah? Dara. Iya, Betul itu semua yang kamu katakan. Iya, Mi. Apa yang saya katakan adalah benar. Mas, Yusril. ini Betul fitnah, itu, Mas. Yusril. Sebentar satu-satu. Yusril dengan Mami. Betul itu. Betul apanya nih, Bu? Perlakuannya. Perlakuannya. Itu terhadap betul, anak saya. Mbak. Itu betul, Mbak. Karena Dara tuh sering sekali curhat sama saya. Tante, Karena selama ini saya mau cerita ke Mbak, selalu dilarang oleh Dara. tolong Tante, jangan seperti itu. Fakta ini. Karena apa? Dara memikirkan, Mbak tuh punya jantung. Itu yang Dara sesalkan
maka saya tidak boleh menceritakannya ke Mbak. Alah, Tante, kalau memang ada masalah, kenapa sih harus di-sharing berdua aja? Kenapa nggak dipecahkan bersama-sama? Jadi nggak berlarut-larut seperti ini gitu loh. Karena Nita, da- bagaimana saya mau bicara dengan kalian semua? Kalau setiap hari dia pulang larut malam dengan cara marah-marah, membentak-bentak saya, memaki-maki saya, mencaci maki saya. Tapi Tidak ada sama sekali kesempatan saya untuk bicara dengan Dara, dia. Dara. Diam. kenapa marah gitu loh? Kan pasti ada penyebabnya gitu loh. Dia kan kerja keras buat keluarga. Dia sudah tidak bisa lagi diajak bicara baik-baik, Mbak Nita. Dara, Apa yang saya selalu katakan di mata dia selalu salah dan salah. Dara. Dara, harusnya kamu tuh mensupport suaminya, Dara. Ini kan buat keluarga juga. Aku udah bilang berkali-kali. Setiap aku pulang malam, itu pasti ada alasannya. Entah aku harus Yusril, menangani. pulang malam hampir tiap hari itu kamu wajar. Tunggu wajar. tante. Biar Nggak aku ada bicara yang bisa dulu. terima sebagai istri. Aku tuh manajer. Sekarang sebenarnya Tante berapa nggak terima sering ponakan sih tante diginiin. pulang pagi, pulang Nah. malam berapa sering? Cuma 5 hari Mas seminggu kok. Yusril, 5 hari Lihat seminggu. kan, Nita lihat kan, ada kamu jawab apa? Yusril, Seminggu 5 hari dia. sebentar, Yusril.